Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau memuji, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita ya Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu ya Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah sukacita-Mu Tuhan turun atas kami ya Bapa. Biarlah ketika kami menyembah Tuhan, sukacita Tuhan yang boleh ada dalam setiap hidup hati kami ya Bapa. Ini hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau datang kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang penuhi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jesus Tuhan. Haleluya Bapa. Ini syukur kami ini hati kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu diam duduk bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi kami ya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama. Hanya Yesus penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyikan bersoraklah, berikan pujian dan hormat. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk bergelora. Kami bersuka ya Tuhan atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji sepihak ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah.
suka hanya buat Engkau ya Tuhan. Atas perbuatanmu selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti nyanyi dan bersoraklah. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyi
kerinduan kami ya Tuhan, benar hanya pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Biar Tuhan, setiap kami menyembah, Roh Kudus turun atas kami ya Bapa. Haleluya, yang sama-sama siap memuji Tuhan, katakan amin, haleluya. Siap mulai tangan-tangan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, hari ini kita mau datang ke bait Tuhan dengan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Dengan sukacita kita mengatakan syukur di hadapan Tuhan. Datanglah ke baitnya. Amin, saudara. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya. Haleluya. Coba bilang di sebelah kanannya, kamu punya kuasa buat dari Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, ku diberi kuasa dari Tuhan. Haleluya. Kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang
kuasa dari Raja mulia, menyatukan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, bila Allah ada bersama, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau berikan ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri jalan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya ya Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Silakan duduk jemaat. Sebab Dia yang layak menerima segala pujian ya Tuhan. Dari umat-Nya kami hidup karena kami percaya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami boleh diselamatkan ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Percaya Kau yang berjanji setia. Ini pengharapan kami Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak Aku punya Tuhan yang besar ya Tuhan.
boleh serahkan kepada hambanya. Sama-sama katakan. Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau mendiamkan setiap suara hati kami. Dan biarkan suara Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya pada setiap kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami membiarkan Roh Kudus masuk dalam hati kami. Buat kami mengerti Tuhan atas apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar. Tuhan yang juga yang suci kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan. Hamba juga gak bisa apa-apa Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang ada di dalamku, kalau bukan Tuhan yang berjalan bersama denganku. Biarlah ada isi hati Tuhan dalam isi hatiku. Biar ada perkataan Tuhan dalam perkataanku. Kayak mau berikan waktu kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang semua sudah siap dengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, tutup aja gak apa-apa. Nanti ada kucing, ada bawa temannya kucing ke sini. Shalom. Sekali lagi boleh shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Sehat semua? Ada yang udah batuk-batuk? Iya ya, sama saya juga nih udah perih-perih tenggorokan sebenarnya. Pilek? Lagi musim ini. Lagi musim apa? DBD loh. Hati-hati ya. Tipes, DBD, panas dalam, ya pancaroba ya. Kata BMKG kita udah masuk kemarau. Udah menuju kemarau. Kemarau cuacanya loh, jangan hatinya ya. Atau saldonya. Udah kemarau Bapak Ibu. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 loh, masa udah kemarau? Kalau tanggal 10 udah kemarau, kapan penghujannya? Kemarau terus. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan bekerja atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak kalau pemerintah kita itu mengadakan yang namanya bantuan langsung tunai? Tahu ya, udah dari beberapa periode presiden yang lalu gitu. Bantuan langsung tunai atau BLT. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai ini? Orang yang tidak mampu. Betul jawabannya. Nah, bantuan langsung tunai adalah bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai persyaratan ya. KTP, KK, apalagi daftar tanggungan berapa, pemasukan berapa, tempat banyak sekali persyaratannya. Sebetulnya kalau kita mau tanya sama seluruh rakyat Indonesia, siapa sih yang gak mau terima BLT? Semua juga mau ya Bu, tinggal ngantri aja di kelurahan, dapat tiap bulan. Tinggal ngantri dapat tiap bulan.
Semua juga maunya ada bantuan secara langsung dan tunai. Semua orang mau bantuan itu sifatnya cepat, mudah, dan memuaskan. Betul apa betul? Gak ada. Kita datang ke teman kita, bisa bantu nggak, bro, sis? Bantu apa nih? Aduh, saya ada perlu nih segini. Oh ya, nanti pasti saya bantu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, gak kunjung datang. Pasti kita gak mau lagi kan berteman sama dia. Janji palsu dia. Karena semua dari kita, ketika kita mengharapkan bantuan, pasti kita pengennya tuh cepat. Makanya orang pihak-pihak yang melakukan pinjaman-pinjaman atau memberikan bantuan-bantuan itu di luar sana gitu. Proses cepat dan mudah. 30 menit cair. Ya kan? Kenapa ketawa? Pernah ya? Ya udahlah. Yang penting dibayar ya. Nah, semua juga pengennya serba cepat. Semua pengennya serba gampang. Semua pengennya udah cepat, gampang, memuaskan. Kita butuh 1 juta. Kalau bisa 1.100.000 lah dikasihnya bantuan itu. Pengennya tuh yang wah gitu. Tetapi konsep seperti ini Bapak Ibu Saudara itu enggak berlaku bagi setiap kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Amin. Bukan artinya orang Kristen gak boleh dapat BLT loh. Saya gak bilang begitu loh. Ini masuk di YouTube nanti saya salahin lagi. Boleh-boleh aja. Tapi model konsep pemikiran bahwa ketika kita perlu sesuatu, kita tuh pengennya tuh dapat bantuan segera, cepat, mudah, memuaskan. Wah pokoknya yang komplit. Itu nggak bisa kita terapkan dalam kehidupan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam mengikut Tuhan selalu ada yang namanya proses. Harus, mau suka nggak suka, mau nggak mau, harus ada. Selalu ada ujian di dalamnya, selalu ada tantangan di dalamnya, selalu ada hal-hal yang kita anggap banyak banget sih halangannya nih. Ikut Tuhan kok gini sih? Katanya janji Tuhan kita terus jadi kepala bukan ekor, naik tidak turun. Mana? Kapan naiknya Tuhan? Kok ini turun-turun terus? Kapan jadi kepalanya Tuhan? Ini masih ekor-ekor terus. Tapi dengar baik Bapak Saudara bahwa di dalam Tuhan kita selalu ada jawaban karena pertolongan Tuhan itu sifatnya sempurna. Amin. Manusia menolong kita itu terbatas. Gereja menolong saudara itu terbatas. Saudara mau teleponin saya tiap hari minta konseling didoain. Kalau engkau tidak datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan kerendahan hati, percuma. Pendeta terbatas, pengerja terbatas, rekan seiman, segereja terbatas. Tapi yang tidak terbatas tuh ada satu pribadi namanya Yesus. Saya mau sama-sama sekarang kita belajar dari kisah yang ada di 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sudah di sana Bapak Ibu Saudara? 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sudah di sana, amin? Apa judulnya? Minyak seorang? Iya. Udah pernah baca ini? Udah pernah? Udah tahu ceritanya? Udah? Ya udah kalau udah. Kita udahan berarti. Maaf ya saya minum. Saya agak batuk. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Minyak seorang janda. Ayat yang pertama. Salah seorang apakah? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan
Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu, pergilah, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta. Bagaimana pertolongan Tuhan itu bekerja pada kita. Sebelum saya masuk kepada penjelasannya Bapak Ibu, saya mau kita disadarkan dulu bahwa orang yang berharap ada datang pertolongan Tuhan, haruslah orang-orang yang sadar betul bahwa itu akan bersamaan dengan datangnya persoalan. Betul apa betul? Kita nggak mungkin minta pertolongan kalau kita nggak butuh pertolongan. Nah kalau kita butuh pertolongan berarti kita sedang dalam persoalan, sedang dalam permasalahan. So hari ini ketika kita belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan terjadi bekerja dalam kita, saya juga mau ingetin kita semua itu sudah include all in bersama dengan masalah-masalahnya. Kita pulang dari tempat ini, jangan bilang aku percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Jangan cuma kita bisa bicara begini, tapi kita juga harus bisa menyadari bahwa itu akan bersamaan dengan persoalan yang datang. Jadi siapkan hati kita, siapkan mental kita, siapkan diri kita untuk menghadapi apa yang memang harus kita hadapi dan Tuhan izinkan itu memang harus kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat pertolongan Tuhan. Jadi jangan menghindar, kalau pulang dari sini ada masalah, jangan lari, karena itulah yang akan membuat kita semakin menyadari Tuhan tuh ada loh. Amin. Tuhan tuh ada loh. Kita tahu dari mana Tuhan ada? Dari terangnya matahari menyinari bumi, Bu. Dari gugusan-gugusan bintang yang ada di langit. Sok puitis. Dari mana kita tahu Tuhan itu ada? Dari mana? Apa enggak tahu kalau Tuhan itu ada? Dari nafas, rohani banget. Dari nafas. Dari apa lagi? Dari apa? Dari apa? Dari apa Kak Amanda? Kebaikannya nyata atas hidup kita. Apa tuh Kak kebaikan yang nyata itu? Oke, puji nama Tuhan. Kita hadir di tempat ini adalah kebaikan Tuhan dan itu bukti adanya pertolongan tuh. Iya. Seperti halnya janda ini, dia mengadukan persoalannya kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa. Beda loh Elia sama Elisa. Dia berkata, ayat pertama bilang, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi janda ini adalah istri siapa dia? Istri suaminya lah. Istri siapa dia? Istri mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku, jadi suaminya dia itu adalah hambanya Elisa. Hambanya Elisa. Suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan tuh. Berarti orang ini dengan Nabi Elisa dekat atau enggak? Iya. Dia biasa bareng, suaminya biasa pelayanan bareng sama Nabi Elisa. Jadi dia curhat sama Nabi Elisa. Dan dia sadar bahwa suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia bilang, engkau kan tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Bapak Ibu Saudara, seorang janda ini mengadukan dirinya, keadaannya kepada seorang Nabi Elisa. Dia orang yang takut akan Tuhan, dia istri Nabi. Istri Nabi, kita istri siapa? Dia istri Nabi, gak kaleng-kaleng. Nabi. Tapi punya persoalan. Hal pertama yang harus kita miliki, yang harus kita yakini, yang harus kita sadari, bagaimana pertolongan Tuhan bisa bekerja. Hal pertama saya mau bilang, semua dimulai dari apa yang ada padamu. Ketika janda ini mengadukan keadaannya, persoalannya,
Ayat yang pertama seperti tadi sudah kita baca. Elisa bilang apa? Nabi Elisa menjawab kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi sebetulnya Nabi Elisa tuh mau menolong. Mau dia menolong. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, kita jangan suka kadang-kadang berpikir yang berlebihan bahwa pertolongan Tuhan seringkali terjadi dalam hidup kita itu lewat hal-hal sederhana yang ada pada kita. Amin. Kita kadang-kadang mikir, wah saya harus puasa nih Bu 40 hari supaya saya bisa terima mujizat Tuhan. Silakan kalau kamu mau puasa, cuma jangan begitu motivasinya. Elisa bertanya, kamu punya apa di rumah? Dan perempuan ini menjawab, gak punya apa-apa. Kalau kita Nabi Elisa, apa ayat selanjutnya? Ya udah kalau gitu, saya bisa bantu apa? Nah gitu kan kalau kita, kamu punya apa? Ya saya gak punya apa-apa. Ya udahlah kalau gitu, saya doakan aja lah ya. Gitu. Gitu kan, orang Kristen gitu kan? Saya doain aja ya. Doain tuh gak bikin kenyang. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan bekerja pada hidup kita, sadari bahwa itu akan dimulai dari apa yang ada pada kita. Kita tuh jangan panik dulu. Gak bisa nih, udah gak ada jalan keluar. Saya udah gak punya apa-apa, saya udah gak bisa ke sana, saya gak ada yang mau nolong saya. Kita udah panik dulu. Tenangkan dirimu dulu, tenangkan hatimu dulu. Jangan terlalu meluap-luap seperti itu. Karena kalau kita gak tenang, kita tuh gak bisa pikir dengan jernih. Kalau kita lagi panik, ibu-ibu biasanya nih, ibu-ibu tuh bapak-bapak ya, bapak-bapak biasanya. Gunting mana sih gunting katanya. Disitulah gitu, nggak ada. Tapi kalau istrinya datang, ini apa? Gitu. Iya nggak? Iya, karena suka panik. Mana sih katanya? Pada depan matanya ada. Orang kalau udah panik, apa juga nggak kelihatan Bu, Pak. Semua juga salah, nggak kelihatan, ketutupan. Saya juga sering gitu sih kadang-kadang. Ini mana sih? Gitu. Ini apa? Gitu. Apalagi kalau udah buru-buru, kunci mana kunci? Kunci mana? Gitu. Oh, paling sering gini, kacamata mana kacamata? Padahal di matanya sendiri. Siapa yang pelaku itu? Amanda. Kacamata mana? Di matamu itu loh. Atau handphone saya mana handphone saya? Padahal di tangannya dipegang handphonenya. Tuh orang. Kalau lagi kepanikan tuh kayak gitu. Nah puji Tuhan ya, janda ini kemudian bisa menenangkan dirinya ketika dia ketemu sama Nabi Elisa. Dia nggak lagi panik. Buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu apa sih? Apa Kak? Tempayan, kendi. Sebuah wadah, intinya begitu ya. Buli-buli itu sebuah wadah. Ya, mungkin zaman itu kan terbuat dari tanah liat ya. Kalau zaman sekarang kan dari plastik, dari melamin mungkin gitu ya. Dari botol. Buli-buli intinya adalah wadah. Ketika janda ini bilang, aku nggak punya apa-apa, ya ayat yang kedua, ya berkata perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi dalam semua groceries nih, kebutuhan rumah tangga di rumah orang ini, di rumah janda ini, dia cuma punya minyak. Bapak Ibu Saudara nggak? Bayangin kalau ibu-ibu di rumah udah nggak punya apa-apa, cuma punya minyak doang. Kita pandangin juga dia nggak berubah jadi nasi ya kan? Bagaimana jalannya ini minyak jadi sesuatu. Jadiin minyak urapan aja Bu. Kita guyur gitu. Engkau tidak akan menyelamatkan anakmu, engkau hanya jadi licin nanti. Gimana caranya minyak itu? Dan itulah kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bekerja lewat hal-hal sederhana, apa yang ada pada kita. Jangan kita bilang cuma.
Ya Bu, gak usah lah bikin di rumah saya mah cuma di gang. Lagian saya juga cuma bisa nyediain teh anget doang. Siapa yang suka begitu? Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Kau mau nyediain teh anget kek, tehnya udah nggak anget kek, ya. Asal jangan teh basi. Kita pasti datang. Hamba Tuhan harus datang, pelayan Tuhan harus datang. Gak ada persoalan mau rumahmu di gang. Saya ke rumahnya Bang Daniel ya waktu itu. Woi, ayo kita boleh ke rumah Bang lagi nggak Bang? Sama-sama kita ke rumahnya. Ninja Hattori itu kalah perjalanannya sama kita. Jalannya mantep banget. Nggak masalah, kita tetap datang. Mau hujan ya Bang, hujan kemarin kan? Hujan badai, terserah, macet, ampun tolong. Citayam tuh kenapa? Saya gemes banget. Macetnya bener-bener angkot, nggak ada ya. Kakak saya waktu kemarin ke rumah Bang Nandi, saya sama Bu Happy, sama pupu saya tuh si Petra waktu itu main gitar. Itu nggak ada omong. Dia minta pulang balik Kak, naik ojek aja lah gitu. Itu sampai udah ribut saya sama angkot-angkot Citayam itu. Nggak sabar banget, betul. Pendeta juga punya batas kesabaran. Wah ampun bener-bener deh angkot Citayam tuh. Nggak ada masalah, jangan bilang cuma. Hanya ala kadarnya ya Bu. Justru yang cuma-cuma itu, yang ala kadarnya itu Tuhan mau pakai, amin. Jangan minder. Jangan minder, janda ini, kalau janda ini minder, waktu ditanya kau punya apa? Punya apa-apa. Dia nggak ngaku nih dia punya buli-buli berisi minyak. Apa terjadi ayat-ayat berikutnya? Gak akan. Biar kata minyak, akuin aja adanya minyak Tuhan. Adanya sebotol doang nih. Saya pernah ngalamin sama almarhum papa saya, kami nggak punya beras. Terus dia ke warung, kayaknya ngutang ya, saya juga kurang tahu sih. Dia bawa satu plastik gitu, mungkin sekitar 2 liter. Lalu kami diajak berdoa di meja makan, mendoakan beras ini. Itu udah lagi susah banget, mendoakan beras ini Tuhan, kami percaya bahwa lumbung-lumbung kami tidak akan kering, lumbung-lumbung kami tidak akan gitu. Amin, terus kita makan, terus kita kenyang. Terus besoknya berasnya masih ada nggak? Nggak ada dong. Ya udah dimakan kan tinggal segitu, tapi pertolongan Tuhan tetap datang. Ada orang kirim makanan, ada orang kasih berkat. Ya berasnya sih udah habis memang gitu. Tapi kita nggak, sampai hari ini saya masih tetap makan nasi kok. Nggak berhenti sampai hari itu aja saya ketemu beras. Sampai hari ini masih ketemu makan nasi. Seperti halnya Musa ketika dia diperintahkan Tuhan untuk keluar, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bilang apa? Apa yang ada adanya apa? Tongkat. Tongkat bukan sembarang tongkat di tangan Musa, amin. Karena Musa bersama dengan Tuhan. Mau biar kata tongkat, tongkatnya dilempar berubah jadi ular. Loh, kita jangan coba-coba, kita bukan Musa. Kita nggak disuruh Tuhan. Mau lempar tuh tongkat sampai ke sono, nggak bakal dia berubah. Nggak akan. Apa yang ada pada Musa juga minder waktu itu, orang Musa nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya dia butuh teman, didampingin, biar bisa ngomong. Dia gagap kan si Musa ini. Gagap dikasihnya tongkat. Kadang-kadang emang Tuhan kadang-kadang juga sih. Tapi ya itu caranya Tuhan. Tapi akhirnya endingnya gak persoalan mau dia gagap kayak, mau dia bawa tongkat kayak. Ketika dia berjalan bersama Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Sampai hari ini. Coba kalau Musa waktu itu minder gara-gara, yalah tongkat beginian apaan nih gitu. Pulang balik dia. Gak ketemu kita di sini saudara. Hari ini apa yang ada pada kita? Apa yang ada di dalam keluargamu? Apa yang masih tersisa di dalam rumah tanggamu? Apa yang masih tersisa dari relasimu dengan orang tuamu? Dengan teman-teman pelayananmu? Dengan rekan sekerjamu? Apa yang masih tersisa di dalam kita? Akui itu di hadapan Tuhan. Bilang, adanya ini Tuhan. Mungkin orang tua aku jahat sama aku. Mungkin dia belum bisa menerima aku, mungkin pasanganku tidak setia, mungkin anak-anakku kurang perhatian, mungkin teman pelayananku ngebully aku, mungkin teman pekerjaanku menghina aku, atau apapun, mencoba menjahati aku. Bilang sama Tuhan apa yang tersisa dalam hidupmu. Buli-buli minyak itu harus diakuin di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai itu. Sebenarnya Tuhan bisa aja kok langsung isi di rumahnya, tiba-tiba ada gandum, ada tepung, ada ini, bisa aja. Namanya juga Tuhan, apalagi ini istri Nabi.
lagi kesusahan, pasti Tuhan tolong. Tapi Tuhan mau kita mengakui itu dengan apa yang ada pada kita. Jangan malu di hadapan Tuhan. Jangan kemarin saya ketemu sama satu anak muda, dia punya kerinduan bisa menikah, datang sama pasangannya. Dia bilang, saya gak mau undang banyak orang. Faktornya apa? Bukan masalah uang. Faktornya karena dia merasa malu sama keluarganya. Kenapa malu? Orang tuh kalau pesta tuh rame. Kalau saya tuh gak punya keluarga katanya. Di satu keluarganya cuma dia doang yang Kristen, sisanya bukan orang Kristen. Dan tidak ada di sini, semuanya adanya di kampung, di mana, di rantau sana jauh. Dia bilang, saya malu. Saya bilang, kenapa kamu harus malu? Ini keluargamu. Lalu dia nangis. Akui di hadapan Tuhan. Mungkin di mata kita, buli-buli minyak itu adalah sebuah kekurangan, sebuah kemiskinan, sebuah hal yang memalukan, tapi bukan untuk di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 73, saya akan baca, mau buka juga boleh. Mazmur 73 ayat 26 dan 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini ada lagunya kan? Tahu lagunya? Kalau WL begitu langsung. Dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mau biar kata tuh si tinggal buli-buli minyak, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan ayat 28 berkata, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya dapat aku menceritakan segala. Yes, buli-buli itu mau Tuhan pakai, si kekurangan, si kemiskinan, si memalukan itu mau Tuhan pakai supaya kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan tuh Tuhan. Siapa orang yang gak punya kekurangan? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Waktu berapa hari lalu saya sharing sama Bang Geri sama Kak Cynthia. Pernah merasa diintimidasi ketika harus membagikan firman Tuhan yang kayaknya saya juga belum bisa dia melakukan itu gitu. Kayaknya saya gak pantas nih bagiin firman. Dengar baik. Yudas aja pencuri tetap jadi rasul loh. Saya bukan bilang gak apa-apa pelayanan mencuri aja, bukan begitu, gak boleh itu. Tapi Tuhan bisa, perkara Tuhan mau pakai siapapun itu urusan Tuhan. Tuhan emang gak tahu Yudas bakal berkhianat. Tuhan emang gak tahu dia suka nyolongin duit itu yang ada disimpan sama dia. Dia bendahara kan? Emang Tuhan gak tahu? Tahu. Tapi Tuhan terus bawa dia kemana, ayo terus dibawa. Sampai akhirnya dia mati bunuh diri sendiri. Karena terintimidasi dengan perbuatan dia sendiri. Jadi hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, sekalipun kamu merasa tidak memiliki apapun lagi yang masih tersisa, baik di keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dalam kehidupan sosialmu, apapun itu, bahkan dalam faktor ekonomi sekalipun, masih ada satu hal yang pasti ada dan tidak akan bisa hilang. Namanya iman. You know iman? Siapa iman? Teman saya. Iman. Masih ada yang namanya iman. Semua punya lutut? Semua punya tangan? Masih ada lutut untuk kau bersujud berdoa. Masih ada tangan yang bisa kau angkat untuk menyerahkan segala sesuatunya ke hadapan Tuhan. Amin. Jangan bilang gak punya apa-apa lagi. Oke? Setuju dengan saya? Yang kedua, bagaimana pertolongan Tuhan bisa bekerja buat saudara dan saya? Setelah kita mengakui apa yang ada pada kita, menyerahkan apa yang ada pada kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, perlu adanya tindakan iman yang tepat dan taat. Tindakan iman gak cukup aja dengan tepat, tapi juga harus taat. Karena taat itu kan berkelanjutan, betul ya? Taat itu bukan sekarang doang. Kalau orang taat itu selalu pakai helm kemana aja naik selalu bawa SIM kemana aja naik kendaraan, mengendarai kendaraan. Tapi kalau pakai helmnya kalau ada razia doang, itu namanya bukan taat.
Tapi takut ketilang. Takut 50.000-nya hilang. Ayat ketiga dan keempat berkata, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang keempat bilang, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuang minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Bayangkan situasi saat itu Bapak Ibu Saudara. Elisa suruh dia pergi, minta bejana-bejana dari luar. Minta, dia bilang kalau suruh minta, bukan minjem. Minta. Jadi kalau udah habis diminta, berarti gak dipulangin dong. Minta katanya. Minta sama tetangga kalian sana. Bahasanya gitu ya. Minta sama tetangga kalian sana. Bawa ke sini. Yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Atau kalau kita bisa balik bahasanya, kalau bisa yang banyak. Gitu kan? Kalau bisa yang banyak. Mungkin istri ini, gue minta-minta begini ngapain sama tetangga banyak-banyak, mana kosong. Kalau minta ada isinya sih masih mending ya mau dia jalan. Mintanya kosong. Disuruh masuk ke rumah, tutup pintu, sesudah anak masuk, lalu tuang minyak itu ke dalam segala bejana. Tuang minyak itu ke segala bejana. Padahal yang ada itu minyaknya cuma dibuli-buli. Lalu dimintakan bejana banyak, gimana caranya? Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripada Nabi Elisa, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, terjadi multiplikasi di dalam keluarga ini. Terjadi pelipat gandaan, terjadi apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang sudah ada ini menjadi terus berkali lipat ganda. Kenapa saya bilang perlu adanya tindakan iman yang tepat dan taat? Waktu Nabi Elisa suruh dia pergi minta bejana yang kosong sama tetangga-tetangganya yang banyak mintanya. Janda ini pergi gak? Pergi. Dapat gak dia bejananya? Dapat. Waktu dia sudah dapat sesuai sama perintah, oke? Dia bawa pulang, dia lakukan lagi perintah berikutnya, tutup pintu, disuruh tutupin. Bayangin kalau pintunya gak ditutup sama dia. Itu pasti ngantri tetangga-tetangganya yang lain pada ngeliatin. Banyak tuh minyaknya, itu kan punya kue tempatnya, bagilah. Tutup. Itu spesifik. Nabi Elisa memerintahkan secara spesifik. Tuhan kalau memerintah sesuatu sama kita juga pasti spesifik. Dan kita harus lakukan sespesifik itu, sedetail itu, jangan sampai ada yang lupa. Janda dan anak-anaknya melakukan persis seperti yang diperintahkan Nabi Elisa, dan artinya antara ibu dan anak ini ada yang namanya kesatuan hati. Ya kalau ibunya, ambil dulu, minta dulu sama tetangga. Mama, malu lama gitu. Terus gak jadi anaknya pergi, mamanya doang yang minta. Padahal perintah Nabi Elisa harus banyak. Gak dapat banyak, nanti yang rugi dia di ending cerita. Tapi semuanya dia lakukan dengan tepat dan taat. Dia ikutin aja udah. Disuruh tutup pintu ya tutup pintu. Disuruh tuang ya tuang, ikutin aja sampai ke anak-anaknya. Ya mungkin kalau gambaran saya ya mungkin karena dia anak-anak Nabi juga ya. Jadi sudah terbiasa untuk taat, untuk tunduk, untuk nurut. Bahkan sampai di awal kan dia bilang, anak-anak ini harus dibawa sama yang yang nagih hutang untuk menjadi budak. Dan anaknya diam-diam aja. Dia ikut-ikut aja apa kata mamanya. Ayat yang ke-6, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, maka minyak pun berhenti mengalir. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan bisa melakukan segala yang mustahil menjadi mungkin, tapi Tuhan juga mau kita belajar tentang yang namanya cukup. Kita harus tahu batasannya di mana cukup. Tuhan bisa melimpah-limpahkan semuanya. Bisa. Saya pernah dapat gambaran gini, orang yang dibilang kan berkelimpahan, overflow. Saya mau bilang, misalnya ini ya, ini botol isi air. Isinya cuma 330 mili Bapak Ibu Saudara. Kalau 1 galon le mineral yang di belakang itu dituang ke sini, apa yang akan terjadi? Luber. 1 galon itu berapa liter sih?
15 liter. Dimasukin ke wadah 330 mili. Udah pasti luber. Kalau kita mau bilang hidup kita berkelimpahan, kalau kita mau bilang seperti multiplikasi yang dialami oleh janda ini, Bapak Ibu Saudara harus siapkan berbotol-botol ukuran 300 mili untuk bisa nampung 15 liter galon lei mineral. Sehingga kau punya berbotol-botol ini yang terisi penuh. Tapi kalau kita cuma punya satu, maka 15 liter yang ada di sana itu nggak akan ada artinya karena cuma jadi becek di bawah. Cuma jadi tumpah, nggak bisa diminum, nggak bisa dipakai masak, nggak bisa dipakai apa-apa, cuma jadi sesuatu yang nggak berguna. Kita harus tahu takarannya di mana Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa limpahkan minyak itu lebih. Katakanlah misalnya ada 100 bejana. Tuhan mau kasih 500 juga bisa aja. Misalnya satu bejana 1 liter. Tuhan mau kasihnya 500 liter. Tapi bejananya cuma ada 200. Terus yang 300-nya mau ditumpah-tumpahin di sini, di rumahnya. Gak kepake. Buat apa? Tuhan juga mendidik kita supaya kita juga punya rasa cukup. Tuhan bisa kasih lebih kok, bisa. Tapi kalau kita dikasih lebih, kita bisa tanggung jawabin gak? Siapa di sini yang mau jadi manajer? Yang kerja, yang udah jadi manajer ya? Jadi apa ya kalau gitu? Direktur deh kalau gitu. Siapa yang gak mau jadi direktur? Siapa yang gak mau jadi CEO? Semua juga mau. Tapi kalau besok kamu ke kantor hari Senin, jangan, libur ya. Hari apa? Masuknya hari apa? Rabu. Yuk santai dong, emosi banget ngomongin libur. Hari Rabu masuk, tiba-tiba dipanggil, kamu diangkat jadi direktur. Yaelah, saya mah lulusan SMK Bu, saya belum nyampe ilmunya ke situ. Dikasih bagus, meja kerjanya, ruangannya, kursinya bagus, ketemu klien dari luar negeri. Kita cuma ngangong doang ngelihatnya gitu. Kita nggak ngerti mereka ngapain, karena bukan kapasitas kita. Kita harus tahu yang namanya cukup. Biar kata kita orang marketing, nggak apa-apa. Biar kita sekarang masih sales, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau sales, yang penting achieve target. Udah sales nggak nyampe lagi targetnya. Gak dipakai pasti sama kantormu nanti. Itu jangan harapin promosi yang kayak gitu. Ketika semuanya sudah cukup, kita nggak boleh maksa Tuhan untuk minta lagi. Tuhan, more. Kita mau lagi. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai sumber cuma sumber penyedia barang dan jasa yang kita butuhkan. Tuhan lebih dari itu loh. Tapi berapa banyak kita orang percaya yang suka menjadikan Tuhan sumber penyedia barang dan jasa aja. Tuhan, aku capek Tuhan kerjaan kereta, maulah punya motor. Minta motor, boleh gak minta motor? Boleh. Boleh dong minta motor, asal jangan motor orang ya, motor dealer. Minta motor, dikasih Tuhan motor. Tuhan, udah capek nih naik motor, panas, pakai mobil lah gitu. Tuhan kasih mobil. Tuhan, masa Avanza sih? Fortuner lah. Minta Fortuner, dikasih sama Tuhan. Tuhan masa Fortuner? BMW lah gitu. Kalau saya jadi Tuhan, saya injek palanya. Nggak tahu diri emang. Nggak tahu diri orang begini. Ya kita boleh-boleh aja minta sama Tuhan, boleh. Kan katanya mintalah Bu, maka akan diberi katanya. Iya benar, emang kita mesti minta sama Bapak kita, benar. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita benar-benar itu Bapak kita akan minta hal yang gak mungkin dia marah. Ya dong, kalau Grace minta bapaknya dibeliin Yamaha Mio, ya gak mungkin lah. Biar kata sayang banget bapaknya sama si Grace, gila anak gua kali ya katanya. Dia dikasih skuter aja belum bisa. Dikasih minta Mio, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar itu Bapak kita anaknya, kita tahu banget hatinya dia. Pasti kita nggak akan minta yang ngaco-ngaco. Minta pasangan. Saya nonton tuh ada video gitu kan TikTok. Emang kamu seleranya, carinya yang gimana? Saya emang nggak banyak mau Bu. Saya cuma minta yang ganteng sama kaya. Itu banyak loh maunya sebenarnya. Yang penting ganteng sama kaya.
Yang mungkin sedang mencari pasangan ya boleh coba dipertimbangkan lagi ya hal-hal seperti itu. Apa yang Tuhan beri itu pasti cukup karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan janda ini ya hanya sekian bejana saja, nggak lebih. Jadi ya udah, ketika bejananya udah penuh semua, maka berhenti minyaknya. Bukan artinya Tuhan berhenti menolong loh, enggak. Tapi Tuhan sudah cukup, itu cukup kata Tuhan. Nah tapi kadang-kadang kita yang suka ngerasa nggak cukup. Ah masa segini nih Tuhan, masih bisa kali nih lagi, masih bisa kali. Kita sering nego sama Tuhan. Itu yang membuat orang-orang percaya banyak kecewa sama Tuhan. Bukan karena Tuhan yang gak kasih, bukan karena Tuhan gak nolong. Karena kadang-kadang pikiran kita sendiri loh. Kita mau-maunya kita. Dan di akhir, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kemudian pergilah perempuan itu untuk memberitakannya kepada abdi Allah. Dia balik lagi ke Elisa untuk menceritakan ini. Dan orang ini berkata, pergilah, kata Elisa, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Itu yang saya bilang, kita harus tahu cukup. Kok berubah suaranya tiba-tiba? Kita harus tahu cukup. Kenapa? Ketika Tuhan udah kasih segitu, Tuhan bukan cuma ngasih kita minyak Bapak Ibu, yang tadinya cuma dibuli-buli kecil, minyak terus jadi berbejana-bejana. Ya mungkin kita bingung kalau berhenti sampai situ, buat apaan nih minyak semua di rumah saya? Nggak ada yang lain. Tapi Tuhan bilang, tapi Nabi Elisa bilang, jual. Tuh minyak segitu banyak suruh dijual. Dan dikatakan, dan dari lebihnya, engkau hidup dari lebihnya. Jadi minyak yang udah dikasih itu cukup buat bayar hutang dan cukup untuk kehidupannya. Orang yang tahu rasa cukup, gak akan pernah kekurangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Tapi kalau kita ngotot terus sama Tuhan, ngotot terus minta sama Tuhan. Nah ini, ciri-ciri orang yang gak ada syukurnya nih yang kayak gini. Makanya orang-orang yang model begini akan selalu ngerasa kurang dalam hidupnya. Gaji dari UMR naik. UMR berapa sih sekarang? 4 jutaan lah ya. Naik. Pas 9 Jakarta, kalau Depok enggak ya? Naik jadi berapa? 6 juta misalnya. Amin, amin, amin. Saya doain ya Kak biar naik gajinya. Ntar naik lagi. Tapi gak bersyukur, makanya kurang terus hidupnya. Gak bersyukur. Tapi kan inflasi Bu. Berapa sih, berapa persen sih inflasi tiap tahun? Gak pernah cukup kayaknya gajinya. So hari ini Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada dua hal yang harus kita sadari betul. Supaya kita tahu bagaimana sih pertolongan Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, dimulai dari apa yang ada padamu. Jangan malu di hadapan Tuhan, gak boleh malu. Kita nggak ngomong aja Tuhan udah tahu kita emang kurang sebenarnya. Ngomong aja sama Tuhan. Apa yang ada padamu? Ada tongkat Musa, ada buli-buli minyak janda. Apa yang ada padamu? Dan yang kedua, penting adanya tindakan iman yang tepat dan taat. To be continue. Gak cuma sekarang doang. Jangan cuma pas udah dudet banget nih. Oke, terus Tuhan kasih, terus dapat, terus lupa lagi. Balik lagi. Jangan fokus sama minta mujizat sama Tuhan ya Bapak Ibu. Saya mau bilang bukannya gak boleh minta mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu tanda dari Tuhan buat kita. Bukan esensi dari hubungan kita sama Tuhan. Boleh minta mujizat dari Tuhan, tapi jangan fokus sama mujizat dari Tuhan. Tapi fokuslah pada bagaimana sikap hati kita menghadapi hal-hal yang harus kita hadapin. Masalah, seperti janda dan anak-anaknya itu dia gak fokus sama berapa hasil bejananya. Dia gak tahu kok. Kan waktu Nabi Elisa suruh kumpulin bejana, Nabi Elisa gak bilang, kumpulin yang banyak, entar kalau udah banyak jual. Nabi Elisa ngomong jual itu di ayat terakhir, di ayat ke-7, bukan di ayat yang pertama atau yang kedua. Jadi janda ini gak tahu kalau dia akan dapat uang dari kumpulin minyak itu. Kumpulin bejana itu. Dia baru tahunya di akhir, setelah semuanya ada baru dia tahu, oh suruh dijual. Nabi Elisa gak janjikan itu dari awal. Fokuslah untuk tetap berpengharapan memulai dari apa yang ada pada kita dan kerjakan bagian kita sebagai tindakan iman kita. Lakukan saja Bapak Ibu Saudara. Janda ini pun sama, dia lakukan saja tanpa tahu bahwa akan begitu banyak yang dia terima. Dia bisa bayar hutang, dia bisa hidup dari kelebihannya. Supaya kita enggak kecewa sama Tuhan. Amin.
Tuhan tuh baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang sama saudara sama saya. Tuhan baik banget. Tuhan baik. Tapi Tuhan gak suka dipermainkan. Dia Allah yang mengerti setiap hati, tapi dia Allah yang tidak suka dimanipulasi. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Dia baik, dia perhatian, dia sayang, dia cinta kita, dia berikan segalanya buat kita. Nyawanya aja dia korbankan kok. Tapi dia gak suka dimanipulasi. Amin. Hari ini semua siap untuk terima pertolongan Tuhan? Berarti sudah include sama masalahnya ya? Ya mau gak mau. Gimana Tuhan bisa nolong kalau gak ada masalahnya? Atau sekarang udah gak mau lagi punya masalah? Serba salah kan hidup? Itulah. Ya, oke. Sampai sini paham ya Bapak Ibu Saudara maksud saya? Saya bukannya bilang bahwa kita gak boleh minta mujizat Tuhan, kita gak boleh minta hidup berkelimpahan, bukan. Tapi bukan itu fokus kita. Jangan malu sama Tuhan. Amin. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami sudah belajar dari seorang janda yang mengadukan kisah hidupnya kepada Nabi Elisa Tuhan. Dia hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesulitan, terhimpit banyak hutang, bahkan harus hampir kehilangan anaknya untuk menjadi budak Tuhan. Tapi Tuhan tidak kurang akal untuk menolong setiap kami. Tuhan juga tidak, Tuhan yang sama yang menolong janda itu ribuan tahun yang lalu. Tuhan yang sama juga yang kami sembah di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana Tuhan menolong janda ini dan keluarganya. Demikian juga pertolongan yang sama akan kami terima dalam keluarga kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang sedang kesulitan Tuhan, sedang kesusahan, sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sedang melewati pergumulan badai-badai dalam hidup mereka Tuhan. Tapi hari ini Tuhan biarlah kiranya keluarga-keluarga ini di hadapan Tuhan boleh Tuhan berikan pertolongan. Bahkan kami percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan. Berikan kami hati yang peka Tuhan. Karena kami tahu mungkin seringkali Tuhan menolong kami tanpa kami sadari. Seringkali Tuhan menolong kami tapi kami gak pernah ngerasa, kami gak pernah sadar itu adalah bentuk pertolongan Tuhan. Seringkali kami angkuh, kami arogan, kami pikir itu karena kekuatan kami, karena kehebatan kami, karena relasi kami, karena akal budi kami. Kami suka lupa kalau ada Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang kami perlukan. Kasih Tuhan. Kau melihat hati setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apa yang tersisa dalam hidup mereka Tuhan. Mungkin buli-buli berisi minyak itu. Mungkin tongkat itu. Kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Di tangan kami itu barang tidak berharga. Di tangan kami itu hal-hal yang cuma memalukan. Di tangan kami itu cuma hal-hal yang menjadi aib. Tapi ketika kami serahkan sama Tuhan, Tuhan ubah menjadi satu keajaiban supaya kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan pada dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai bicara Tuhan. Tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang tidak berhenti sampai di sini dan akan terus mengerjakan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan menabur untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami memberkati setiap taburan di tempat ini Tuhan. Apapun yang ditabur jemaatmu di tempat ini, kami percaya Tuhan itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap taburannya. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala kita yang sudah memberikan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pelita kekuatan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Tuhan berkati terus dalam pelayanan Ibu Gembala kita. Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum persembahan dijalankan,
Kita angkat satu pujian. Allah itu baik. Satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Haleluya Tuhan. ayat 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hostia dan anggur yang akan kita bentuk dan kita ubahkan bersama-sama menjadi benar-benar darah dan tubuh Yesus? Boleh sama-sama kita angkat terlebih dahulu hostia tinggi di atas kepalamu. Anak-anak boleh menerima perjamuan kudus setelah orang dewasanya mengangkat terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Bersama keluarga kami akan hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna. Jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Hari ini kami percaya yang menyatu dengan tubuh Kristus, segala sakit penyakitnya sudah sembuh. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Bersama-sama dengan saya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Memberi kami bersama keluarga kami penebusan. Dari segala dosa, kesalahan, kutuk, dan masa lalu kami. Hari ini kami berjanji untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Menolak segala dosa, setan-setan dan perbuatannya. Doa kami hari ini Tuhan, rumah tangga kami, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, dan tidak ada kata perceraian. Doa kami hari ini suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyelamatkan dan hidup dalam kasih mula-mula. Lewat kuasa darah Yesus, kami, suamiku, istriku, keluarga besarku, tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan darah Yesus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dengan bilur-bilurnya kami telah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, inilah darah yang suci, darah Tuhan kami, darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kehadiran dalam ibadah hari ini. Puji nama Tuhan, ibadah akan segera kita tutup, akan segera selesai. Terima kasih dan minggu depan jangan lupa datang lagi ibadah sama-sama di JKI Kana Family pukul 10 pagi di tempat ini. Yang mungkin dalam siaran YouTube belum tahu lokasinya yang baru, bisa menghubungi kami dan akan kami share location alamat gereja yang baru JKI Kana Family Church. Itu saja pengumuman dari saya dan ada pengumuman satu lagi bahwa sudah ada ibadah anak di JKI Kana Family yang diadakan setiap hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau bawa anak-anaknya untuk sama-sama beribadah boleh menghubungi kami karena ibadah diadakan setiap hari Sabtu bukan hari Minggu jam 9 pagi. Itu saja pengumuman dari saya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama.
mengecewakan Tuhan. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur Tuhan selama hidupnya. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha pelayanan mereka Tuhan, rumah tangga mereka diberkati. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang paling depan, paling belakang, paling kanan, paling kiri, semua diberkati Tuhan. Persoalan demi persoalan mungkin terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya kami tidak pernah kehilangan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman yang sudah kami dengar, sehingga kami boleh mengerjakan bagiannya Tuhan. Kami boleh mengerjakan dengan taat dan setia. Bahkan perjamuan kudus ketika kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami gak mau lagi hidup sama seperti yang masa lalu Tuhan. Kami mau berubah karena kami tahu ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk sinode kami JKI. Diberkatilah JKI Tuhan. Maka rencana retret di bulan Juni Tuhan yang memberkati, agar kami yang membantu Tuhan di tempat ini boleh sama-sama berangkat untuk dipersiapkan lebih dalam lagi lewat retret sidang sinode Tuhan. Juga untuk keluarga di tempat ini, Oma Mary bersama keluarga sudah menyediakan tempat. Diberkati senantiasa keluarga besar di tempat ini Tuhan. Biar apapun yang mereka upayakan Tuhan buat berhasil. Keluarganya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Bahkan kota kami, bangsa kami diberkati Tuhan. Kami tahu kota Depok, bangsa Indonesia ada di hatinya Tuhan. Pemimpin yang terbaik Tuhan yang akan Tuhan tentukan untuk setiap kami. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Siapapun pemimpin yang terpilih, kami berjanji Tuhan untuk kami tetap tunduk kepada pemerintahan. Karena kami tahu pemerintahan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bahkan JKI karena family ini Tuhan, pelayanan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kepada anak yang sudah dimulai minggu lalu Tuhan, bila kiranya boleh menjadi sarana untuk semakin banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa lewat anak-anak ini Tuhan. Kami percaya anak-anak adalah pribadi-pribadi yang sangat Tuhan senangi karena ketulusan hati mereka Tuhan. Kami mau belajar seperti anak-anak ini Tuhan, dan kami mau anak-anak ini bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau yang memberkati perjalanan kami setelah ini Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan menopang kami. Engkau yang menjagai kami Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah keluar masuk. Biar segala kebaikan, kemurahan, dan kebajikan selalu mengikutimu, mengikutiku, mengikuti keluargamu dan keluargaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saudara dan saya dalam awan-awan kemuliaan Tuhan, untuk kita boleh sama-sama